Berjumpa kembali dengan Ibu. Anak-anak yang baik, hari ini kita belajar agama, yaitu tentang kisah Nabi Nuh. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Nuh. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar agama tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan Adam dan Hawa, dan ayah Nabi Nuh bernama Lamek. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama Sem, Ham, dan Yafet. Dan Nabi Nuh adalah seorang yang hidup baik dan benar di hadapan Allah. Setelah Adam meninggal, keturunan Set sampai Nuh selalu melakukan kejahatan dan dosa. Allah sangat murka melihat kejahatan dan dosa yang diperbuat manusia saat itu. Makanya Allah berencana membinasakan kejahatan manusia saat itu. Akan tetapi, walaupun banyak orang melakukan kejahatan pada saat itu, Nabi Nuh tetap taat kepada Allah. Karena Nabi Nuh hidup secara baik dan taat menjalankan perintah Allah, maka Nabi Nuh tidak dibinasakan oleh Allah. Dan saat itu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu besar yang disebut Bahtera. Perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh terbuat dari kayu gofir. Baik anak-anak, ini adalah gambar pengerjaan Bahtera yang dilakukan oleh Nabi Nuh beserta anak-anak Nabi Nuh. Di sini kelihatan Nabi Nuh beserta anak, istri, dan menantunya bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Nah, anak-anak, di sini mereka kerjasama dengan baik. Ada yang memasak, ada yang membawa kayu, ada yang memotong. Pada saat Nabi Nuh mengerjakan bahtera, orang-orang banyak mengejeknya sambil mentertawainya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun orang banyak mengejek dan mentertawai Nabi Nuh, akan tetapi Nabi Nuh tetap meneruskan pembuatan bahtera sampai selesai. Karena Nabi Nuh percaya dan taat kepada Allah. Setelah bahtera selesai dikerjakan dan sudah jadi, Nabi Nuh memasukkan hewan ternak dari berbagai jenis dan setiap jenis hewan masing-masing 1 pasang. Setelah hewan ternak masuk ke dalam bahtera, Nabi Nuh masih mengajak orang-orang jahat itu masuk ke dalam bahtera. Akan tetapi, karena mereka bebal dan tidak percaya kepada Allah, mereka tidak mau. Setelah Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, anak dan menantu Nabi Nuh, serta hewan ternak masuk ke dalam bahtera, Allah mendatangkan air bah dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah mulai tenggelam. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah minta tolong kepada Nabi Nuh. Akan tetapi Nabi Nuh tidak mendengarnya karena hujan badai yang sangat lebat.
Semua makhluk hidup di bumi mati, kecuali Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh, istri dari anak-anak Nabi Nuh, serta hewan ternak yang dipilih Nabi Nuh. Air bah itu terjadi setelah Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Banjir besar terjadi selama 150 hari. Setelah air mulai surut, Nabi Nuh melepaskan burung gagak. Namun burung itu kembali lagi karena belum ada tempat yang baik baginya untuk hinggap. Dan beberapa hari kemudian, Nabi Nuh melepaskan burung merpati. Akan tetapi, burung merpati itu kembali dan Nabi Nuh melepaskan kedua kali dan kembali lagi. Setelah Nabi Nuh melepaskannya untuk ketiga kalinya, merpati itu tidak kembali lagi. Hal itu menandakan bahwa tanah sudah kering. Setelah tanah sudah kering, Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Keluarlah dari bahtera, bawalah seluruh keluargamu dan binatang-binatang besertamu." Nabi Nuh sangat bergembira dan memulai hidup yang baru. Dan Nabi Nuh semakin taat dan percaya kepada Allah. Allah sangat senang kepada orang yang taat kepadanya. Kita harus taat kepada Allah supaya kita dikasihi Allah seperti Nabi Nuh. Ketaatan kepada Allah pasti mendatangkan berkat. Ketidaktaatan kepada Allah pasti mendatangkan hukuman. Tujuan Allah menyelamatkan Nabi Nuh untuk menyelamatkan dunia yang rusak, mempersiapkan manusia baru untuk memulai hidup baru di bumi. Sekian dan terima kasih.